Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan semangat belajar matematika pada hari ini. Pelajaran matematika kelas 9 semester ganjil. Latihan 3.4. Dilatasi. 1. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasannya. A. Gambar bola ketupat. Jawaban ya, termasuk ke dalam dilatasi. Jenis pembesaran. B. Segitiga. Jawab ya, termasuk ke dalam dilatasi. Jenis pengecilan. C. Gambar jawab bukan dilatasi. Gambar berwarna biru merupakan bayangan hasil rotasi dari gambar berwarna merah. D. Gambar palang merah. Ya, 4. Jawab ya, termasuk ke dalam dilatasi. Jenis pembesaran. E. Gambar petir. Jawab ya, termasuk ke dalam dilatasi. Jenis pembesaran. F. Jawab bukan dilatasi. Gambar berwarna biru merupakan bayangan hasil refleksi dari gambar berwarna merah. 2. Gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah. Tentukan faktor skala dan jenis dilatasinya. Jawab gambar segitiga. A. Gambar berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah dengan pusat dilatasi di titik awal dan faktor skala 2. Jenis dilatasi adalah pembesaran. Ini juga sama, jenis segitiga. Gambar berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah dengan pusat dilatasi di titik awal dan faktor skala 1:4. Jenis dilatasi adalah pengecilan. C. Jawab ya, gambar berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah dengan pusat dilatasi di titik awal dan faktor skala 3:2. Jenis dilatasi adalah pembesaran. 3. Titik sudut dari masing-masing bidang datar diberikan sebagai berikut. Gambar bidang datar yang dimaksud dan bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala yang diberikan. Sebutkan jenis dilatasinya. A. 1,1, B 1,4, dan C 3,1 dengan faktor skala 4. Jawab
koordinat bayangan hasil dilatasi adalah A aksen 4,4, B aksen 4,16, dan C aksen 12,4. Jenis dilatasi adalah pembesaran. B, G min 2, min 2, H min 2,6, dan J 2,6 dengan faktor skala 0,25. Jawab. Koordinat bayangan hasil dilatasi adalah G aksen min 1/2, min 1/2, H aksen min 1/2, 3/2, dan J aksen 1/2, 3/2. Jenis dilatasi adalah pengecilan. C, Q min 3,0, R min 3,6, S 4,6, dan T 4,0 dengan faktor skala 1/3. Jawab. Koordinat bayangan hasil dilatasi adalah Q aksen min 1,0, R aksen min 1,2, S aksen 4/3,2, dan T aksen 4/3,0. Jenis dilatasi adalah pengecilan. 4. Garis TU berkoordinat di T 4,2 dan U 0,5. Setelah dilatasi, bayangan yang terbentuk memiliki koordinat di T aksen 6,3 dan U aksen 12,11. Tentukan faktor skala yang digunakan. Jawab. Panjang garis TU adalah 5 satuan panjang, sedangkan panjang bayangannya T aksen U aksen adalah 10 satuan panjang, sehingga faktor skala yang digunakan adalah 2. 5. Segitiga KLM berkoordinat di K 12,4, L 4,8, dan M 8,8. Setelah 2 kali dilatasi berturut-turut yang berpusat di titik pusat dengan faktor skala yang sama, bayangan akhirnya memiliki koordinat K 2 aksen 3,1, L 2 aksen 1,2, dan M 2 aksen 2,-2. Tentukan faktor skala K yang digunakan untuk dilatasi segitiga KLM menjadi segitiga K 2 aksen, L 2 aksen, M 2 aksen. Jawab. Faktor skala yang digunakan adalah 1/2. 6. Gambar sebarang persegi pada bidang koordinat. Kalian bebas menentukan panjang sisi dari persegi tersebut. Pilih faktor skala 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dilatasikan persegi yang telah digambar dengan masing-masing faktor skala tersebut. Gambar bayangan hasil dilatasi dengan masing-masing faktor skala. Hitung luas tiap-tiap persegi, baik persegi awal maupun persegi hasil dilatasi dengan masing-masing faktor skala. A. Berapa kali lebih besar luas persegi hasil dilatasi dengan menggunakan masing-masing faktor skala jika dibandingkan dengan luas persegi awal? Jawab.
A. Faktor skala 2 luas persegi hasil dilatasi adalah 4 kali luas persegi awal. Faktor skala 3 luas persegi hasil dilatasi adalah 9 kali luas persegi awal. Faktor skala 4 luas persegi hasil dilatasi adalah 16 kali luas persegi awal. Jadi kuadratnya ya. Faktor skala 5 luas persegi hasil dilatasi adalah 25 kali luas persegi awal. B. Bagaimana rumus untuk menentukan luas persegi hasil dilatasi jika diketahui panjang sisi dari persegi awal adalah R dan faktor skala K? Dapatkan rumus tersebut tanpa harus menggambar bayangan hasil dilatasi. Gunakan perbandingan pada jawaban A. Jawab, luas persegi hasil dilatasi sama dengan KR kuadrat. C. Jika diberikan panjang sisi persegi awal 4 satuan dan faktor skala 7, berapa kali lebih besar luas persegi hasil dilatasi jika dibandingkan dengan luas persegi awal? Jawab, 784. 7. Gunakan lampu senter dan tanganmu untuk membuat bayangan kelinci pada dinding. Menurutmu, mana yang lebih besar? Apakah tanganmu yang asli atau bayangan tanganmu yang membentuk gambar kelinci? Jawab, bayangan tangan lebih besar. B. Jika dihubungkan dengan dilatasi, merepresentasikan apakah lampu senter yang digunakan pada percobaan tersebut? Jawab, pusat dilatasi. C. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa panjang jari tangan 7 cm, sedangkan panjang bayangannya di dinding 14 cm. Berapakah faktor skalanya? Jawab, faktor skalanya sama dengan 2. D. Jika tanganmu digerakkan mendekati lampu senter, menurutmu apa yang akan terjadi pada bayangannya di dinding? Apa hubungannya dengan faktor skala? Jawab, bayangan semakin besar, faktor skala menjadi lebih besar. 8. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik sudut di A 6,12, B min 9,3 dan C 6,6. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga tersebut. A. Didilatasi dengan menggunakan faktor skala 1/3 dengan pusat titik asal, kemudian dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat titik asal. Jawab, bayangan segitiga ABC hasil dilatasi adalah A aksen 2,4, B aksen min 3,1 dan C aksen 2,-2. Setelah dirotasi, didapatkan koordinat bayangannya adalah A2 aksen 4,-2, B2 aksen 1,3 dan C2 aksen min 2,-2. B. Didilatasi dengan menggunakan faktor skala 2 dengan pusat titik asal, kemudian ditranslasi 2-1
Setelah itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Jawab B. Bayangan segitiga ABC hasil dilatasi adalah A aksen 12,24, B aksen min 18,6, dan C aksen 12,-12. Setelah ditranslasi, maka koordinat bayangannya adalah A 2 aksen 14,23, B 2 aksen min 16,5, dan C 2 aksen 14,-13. Kemudian setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, koordinat akhir bayangannya adalah A 3 aksen min 14,23, B 3 aksen 16,5, dan C 3 aksen min 14,-13. Sekianlah soal dan pembahasan latihan 3.4 dilatasi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.